Kalteng juara, 1 jalan rusak nasional. Kemana lari uang rakyat? Dana perbaikan jalan lintas Palangkaraya sampai Gunung Mas dikabarkan menelan biaya fantastis hingga 790 miliar rupiah. Angka yang nyaris mencapai 1 triliun itu seharusnya bisa menyulap jalanan Kalteng jadi semulus sirkuit dan setir. Yang diwawancara. Apa langkah pertama Bapak setelah dilantik menjadi gubernur Kalimantan Tengah ini, Pak? Bapak yang diundang. Di Hambalang, Oh, di Hambalang. beliau mengatakan kalau daerahmu kamu ingin maju, kamu harus Kolaborasi mungkin. kolaborasi. SMS aja Pak, suaranya putus-putus. Masa kantor gubernur dikhawatir? Jangan dong. Jaga marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Ya mungkin kepengenan mereka mah lu keluar kali Pak ya, mundur dari kursi tersebut. Mungkin itu Iya pastinya. Bukan malah membuat video. Lah ternyata geringan nyalinya segitu doang. Iya. Kagak berani Kecut. nemuin para aksi demo tersebut. Badan doang tinggi gede. Yang kicep-kicep juga dan udah dikepung masyarakatnya. Masyarakat juga kagak bakalan demo Pak kalau Bapak kerjanya bener amanah. Oh ya Pak lupa, kenapa itu Noni Belanda kagak diajak buat klarifikasi juga? Kan lumayan Pak buat pajangan Bapak di samping Bapak sambil pura-pura nangis juga. Apa jangan-jangan Noni Belandanya lagi main di kuburan Jeruk Purut ya? Atau lagi main di Lawang Sewu, daerah Jawa? Kalau ini memang provinsi, taman provinsi kan. Sendal jepit anjir. Barang-barangnya hilang, pedagang masuk. Gubernur sendal jepit, tapi hasil kerjanya luar biasa. Bayangin aja, di kiri kanan jalan, kamu bisa lihat gunung menjulang dengan hutan yang hijau sejauh mata memandang. Jangan lewatkan jalan Bandung-Lembang. Di sini, kamu bisa lihat keindahan kota Bandung dari ketinggian, putih yang unik, dan gunung-gunung yang megah bakal bikin perjalananmu jadi nggak terlupakan. Udahlah, udah pusing gua, pusing. Pokoknya ini hasil karya gubernur sendal jepit. Titik segede gajah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar pembenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat ya. Dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa ada beberapa topik yang menarik yang mau kita bahas. Nih kita akan mulai dari Jawa Barat dulu. Baru nanti seperti biasa kita bakal keliling-keliling ya. Karena banyak banget ya di luar Jawa Barat ini kritikan-kritikan pedas terhadap para pemimpinnya ya. Pokoknya complicated ya. Tapi semuanya tujuan utamanya adalah tentang infrastruktur. Wah gokil sih. Tanpa banyak basa-basi yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Oke, seperti biasa kita mulai dari Jawa Barat dulu ya guys ya. Ini kita, bukan? Ini Pak Batasi. Ini punya siapa ini? Ini punya siapa? LH. Ini yang dari warga Pak. Oh, apa wilayah Coblong? Udah siapin itu kontak itu PSDA, LH, truk kita kan ada banyak. LH aja ya Pak. Truk kita di mana truk? Buset, Udah angkut semua yang ini semua angkut hari ini harus beres. Nggak punya duit pinjam ke saya. LH semua. Disbun. Dikirimin langsung aja tuh ke Sari Putih. Habis itu nggak boleh lagi dia parkir sampah di sini. Kau Semua diangkut truk. parah banget sih. Kerjanya pada ngapain aja sih ya? Sampah penumpuk di sini ya. Ini kayak DLH Kota Bandungnya nggak diangkut Bu. Udah. Ya, jadi sama kita aja kata Bapak. Iya. Di sana ada monumen perjuangan, di sini ada monumen persampahan. Ibu kota Priangan. Wali kotanya kemana? Bupatinya kemana nih ya? Ini kan bisa dibuka. Ini jalan kota. Berarti kan ini jalan ini rata-rata orang menuju mana saja. Ini masuk Nanti ke jalan Surapati yang tadi depan Gedung Sate. Iya, Kan muter. Iya Pak. Kan jadi penumpukan. Di arah Pasteur dan Pasopati kan. Iya. Pagi-pagi macet. Terjadi Iya. penumpukan karena seluruh arus kendaraan ke sana. Kenapa kita tidak lewat sini sebagian? Kalau ke Surapati dia potong lagi ya. Iya. Jadi itu macet. Coba sekolah teh lalu ursing pinter saeutik. Kadang bingung sama yang sekolahnya tinggi pak. Ku sekolah no SD. Ampun ya.
Itu pukulan telak tuh. Sekolah tinggi tapi nggak punya fungsi, otaknya izin. Nih, bukan nih. Buka coba. Justru kan orang bisa lewat sini bisa menikmati bundaran ini. Maha itu masa negara diatur ku tukang dagang. Coba Pak. Tinggal dilihat aja peta jalannya. Nanti bisa jalur itu, bisa nih jalur misalnya itu jalur dari situ ke sini muter. Ini jalur dari sini langsung belok sini. 2 jalur. Tuh, itu Bu, nanti dipotong Bu. Premanisme bikin susah warga. Pungli bikin resah wisatawan. Hari ieu awut-awutan nice ya, ironi nanti suruh ada yang bisa bongkar ini enggak? Bongkar bikin tanamin pohon yang tinggal di tanah. Ini ngomongin soal jalur di tempat gue mau curhat dikit ya, boleh ya? Bentar aja, dikit aja gitu guys. Jadi di tempat gue ada namanya di Cilegon. Gue kagak ngerti jalan itu harusnya lurus, dari dulu tuh lurus gitu. Tiba-tiba sekarang dibikin muter-muter, ruwet gue ngelihatnya. Terus kalau ada apa-apa, ada acara tuh jalan dipakai. Terus ada lagi di PCI tuh. Ampun gue, Cilegon, Banten. Tuh yang ngelurus kata gue lurus aja, udah lurus. Itu persimpangan gede, ada lampu merahnya. Dibelok-belokin nih, kadang sampai macet, pusing gue ngelihatnya. Kalau ada hal yang simpel, ngapain bikin peraturan yang buat semua warga jadi sulit gitu loh. Punten ya. Lame ya. Ya Allah ya Robi, Bu Sekar. Gusti, Bu Sekar itu pemerintah, Bu Sekar. Ya teh pemerintah, Bu Sekar. Asal agak kasur dijemur. Ya teh ibu kota Priangan. Kami kalau lembut, Pak. Pak Sukar ya. Aduh, ampun aing. Pak Sukar, Bandung ya teh ibu kota Priangan. Mau kasur di taman. Tapi kaki ya pemerintah ampun. Mereka kontrol. Kontrol Pak, boleh. Aduh ya Allah. nggak ke kontrol katanya tadi. Dengar nggak kalian ngomong? Nggak ke kontrol Pak katanya. Lu kerjanya ngapain aja Suem? Lu tuh dibayar di situ kerja Suem. Ampun. Makanya yang jadi ASN di sini nih, punten ya yang di sini nih Maya. Coba sih ngerasin pada kerja jadi karyawan swasta. Lo salah dikit habis lo. SP1, SP2 pecat. Gendek gue mah. Bau gue. Jaban di senat sapi tuh aduh. Ampun aing teh KDM luar biasa pisan Assalamualaikum sampurasun wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Kami menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas terjadinya bencana yang terus-menerus di wilayah Jasinga, Cigudeg dan sekitarnya, wilayah Bogor Barat. Banjir yang terus-menerus akan segera kami mitigasi faktor penyebabnya dan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan juga akan kami segera menghitungnya. Hari ini tim Provinsi Jawa Barat akan turun untuk mengevaluasi dan selanjutnya kami segera mendistribusikan berbagai bantuan yang dibutuhkan untuk keperluan masyarakat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Bupati Bogor yang gercep menangani berbagai hal yang terjadi di Kabupaten Bogor dan seluruh masyarakat. Saya sampaikan rasa prihatin. Selanjutnya pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus memberikan bantuan kepada warga sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Semoga bencana ini segera berakhir. Jadi cepet ya, kalau ada bau tuh gercep gitu ya. Set langsung tangani das gitu. Pak, kerjanya jangan terlalu gercep Pak. Malu Pak, gubernur lain ini. Kalau ini memang provinsi, taman provinsi dari sana ke sini diberlakukan. Oh ini di luar ini ya, ini video warga gitu ya. Kita tidak terbuka bukan. Karena kalau anjir. Pagar barang-barangnya hilang, pedagang masuk. Gitu loh. Gubernur sendal jepit, tapi hasil kerjanya luar biasa. Daripada gubernur dengan gaya elit ya kan, mempertahankan marwah, kemana-mana harus pakai mobil dinas yang harganya MM-an misalnya gitu ya. Pengawalan yang serba wow gitu ya. Jangankan gubernur, kadang wakilnya juga buset udah kayak pejabat RI banget gitu ya. Nih gubernur kayak gini aja kerja simpel, sidak langsung hasilnya jebas.
Indah banget nih coy. Kalian tahu nggak? Jawa Barat itu ibarat surga tersembunyi dengan Kayak lukisan jalan-jalan ya yang jadinya luar ya. biasa indahnya. Yang menarik, meskipun Gubernur Jawa Barat yang baru, ruas jalan di Jawa Barat begitu mulus, rapi, dan enak dipandang mata. Coba deh kita jelajahi sama-sama. Pertama, ada Jalan Raya Puncak. Di sini, kamu bakal dimanjakan sama pemandangan alam yang bikin mata nggak berkedip. Bayangin aja, di kiri kanan jalan, kamu bisa lihat gunung menjulang dengan hutan yang hijau sejauh mata memandang. Atau kamu lebih suka suasana pantai? Jalan Pantai Pangandaran adalah jawabannya. Sepanjang perjalanan, kamu bisa nikmati deburan ombak yang menghantam karang, ditemani hamparan pasir putih yang bersih. Pemandangan yang bikin hati adem dan pikiran fresh. Nah, kalau kamu ke Bandung, jangan lewatkan Jalan Bandung Lembang. Di sini, kamu bisa lihat keindahan kota Bandung dari ketinggian dengan gunung. Jadi bener kata orang-orang atau kata netizen termasuk yang bikin judulnya, KDM itu bangun surga tersembunyi di Jawa. Gila sih. Tangkuban perahu yang gagah sebagai latar belakangnya. Masih di sekitar Bandung, ada Jalan Ciwidey yang gak kalah memesona. Kawah putih yang unik dan gunung-gunung yang megah bakal bikin perjalananmu Jatim gak terlupakan. Udahlah, udah pusing gua, pusing. Pokoknya ini hasil karya Gubernur Sendal Jepit. Titik segede gajah. Daerah gua, Pandeglang, Banten. Gas yuk ah. Di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Jalan Poros Desa Manjau, Kecamatan Saketi. Seorang wanita nekat menerobos jalan rusak parah menggunakan sepeda motor, meski kondisi jalan dipenuhi lubang besar dan genangan air. Dalam video yang beredar, terlihat jelas bagaimana wanita tersebut berjuang menjaga keseimbangan. Jalan licin, berlubang, dan penuh lumpur membuatnya hampir terjatuh. Warga menyebut kondisi jalan ini sudah lama rusak dan belum mendapat perbaikan. Bahkan saat hujan turun, lubang-lubang tertutup air dan semakin membahayakan pengendara. Tak sedikit warga yang mengaku sering melihat pengendara jatuh di lokasi ini. Jalan Udah intinya mah pejabatnya pada pingsan, izin lah. Udah amat, gue mau tersinggung deh. Gue pusing lah. Jalan model gini, yang kami minta servis tuh. Yang ada kolam di tengahnya nih. Mana nih, Saya Bang? benar-benar nggak enak nih kami lewat di sini. Bawa muatan, bawa Lebar ya? logistik. Mana enak jalan model kayak gini. Bayangkan lah misalnya bawa orang sakit, bawa ibu hamil mau melahirkan, anak-anak sekolah. Pejabatnya suruh lewat sini, Bang. Kami ini Biar kan bayar ngerasain. pajak juga, bagian dari NKRI juga. Kalau kami posting jalan rusak begini, janganlah dibilang kami ini menyudutkan. Iya. Janganlah dibilang kami ini mengganggu stabilitas negara. Ini kan hak kami juga. Kami berhak dapat jalan yang bagus, dapat akses yang baik, yang lancar. Supaya kami cari makan juga enak. Jangan waktu kalian kampanye, kalian seolah bisa kerja. Giliran dipercaya, macam-macam alasan kalian. Iya. Anggaran terbatas lah, wilayah luas lah. Kalau tahu anggaran tidak cukup, wilayah luas, dan tidak mampu, ngapain dari dulu mencalonkan diri? Begini aja banyak alasan. Ini bukan jalan, ini jalan kubangan kebo. Kadang bingung ya, dikritik nggak terima, dikasih fakta malah mengintimidasi. Kadang bingung kalau ada pejabat yang modelan begitu. Saran gua kalau lu nggak mau jadi pejabat ya, lu jangan nyalon-nyalon jadi pejabat. Karena gue yakin untuk duduk di posisi itu, ini gue ngomong udah lumayan sedikit gimana nih ya kan, lu tuh pasti pakai duitnya nggak sedikit, banyak, bener nggak? Tapi ketika lu sudah duduk di kursi yang nyaman itu, lu harus kerja cot, gitu ya. Punten ya, punten. Saran gue nih buat warga Kalbar, gubernurnya sekalian gitu ya, suruh lewat sini atau nggak sengaja lewat sini, ke pater, jangan ditolongin, biar kapok, izin. Biar ngerasain penderitaan masyarakat gitu loh. Kita udah bayar pajak, susah payah kita ngumpulin uang, ya nggak? Ya kan? Kita sisihkan. Giliran dikritik nih jalan, nggak terima. Dikasih videonya, nggak terima. Oh lo, ampun gue mah. Pulang. Izin. Greget gitu coy, greget. Tak lagi Lampung berharap nih. kepada pemerintah, warga di Kabupaten Lampung Tengah memilih bergerak sendiri. Jalan rusak yang dibiarkan belasan tahun, akhirnya mereka bangun dengan uang hasil patungan.
Warga tuh Kampung Lampung. Muji Rahayu, Kecamatan Seputi Agung, kompak bergotong royong memperbaiki jalan yang selama ini terabaikan. Nggak malu pejabatnya? Dalam waktu 1 bulan, dana sebesar 100 juta berhasil dikumpulkan. Uang itu digunakan untuk membeli material seperti semen, batu, dan pasir. Perbaikan difokuskan di area jembatan kampung. Tanpa kontraktor, seluruh proses dikerjakan langsung oleh warga dengan semangat kebersamaan. Kan sekarang seluruh Indonesia bahkan dunia sampai akhirat tahu kalau jalan itu memang jelek, rusak kayak kubangan babi. Kubangan babi. Sekarang masyarakat menunggu pemerintah menanggapi. Jangan hanya omon-omon tapi tidak memberikan bukti. Jangan biarkan masyarakat terus sakit hati dengan menunggu harapan yang nggak pasti. Buat pemerintah tulang bawang, segera perbaiki. Jangan hanya memberikan janji tanpa bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan kepada Bapak Gubernur Lampung, Bapak Mirzani, dan juga Bupati Lampung Tengah, Iko Mangkoheri, bahwa hari ini hari pertama pengecoran jalan Desa Muji Rahayu, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Dari biaya swadaya masyarakat sudah terkumpul sekitar hampir 70 juta. Alhamdulillah, untuk mulai awal pengecoran pagi ini, alhamdulillah masyarakat antusias, sangat ramai dan bergotong royong dengan baik. Mudah-mudahan pengecoran hari ini bisa selesai untuk pembuatan dasar dan besok akan dilanjutkan lagi untuk pengecoran selanjutnya. Mudah-mudahan pembangunan jalan di Muji Rahayu diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin. Jadi, untuk sementara kita mengecor jembatan, jalan utama, jalan pertama, jalan kabupaten dengan ketebalan 25 cm untuk dasaran 10 cm dan dilanjutkan 15 cm. Jadi nanti kita lihat masyarakat guyup rukun membangun jalan kita bersama. Tentunya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan kami ucapkan terima kasih. Momen pelajaran di Medan, seberangi pipa menuju sekolah. Wali kota saya juga dulu lewat situ. Aduh, wali kota istighfar. Harusnya punya cita-cita. Dulu saya ngelewatin jembatan itu kalau mau sekolah, ya kan? Begitu gue udah jadi wali kota, gimana caranya masyarakat biar punya jembatan? Nyebut, ih, malu ih. Astaga. Saking nggak ada jembatan itu ya kan, lewat. Jadi di sini sampah lagi. Tuhan, ini di mana nih? tolong cairkan yang 6 triliun Kalimantan supaya Barat ini. bisa memperbaiki jalan. Nah, ini buat gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Bukan hanya di Kabupaten Sintang saja jalannya seperti ini, Pak Gubernur dan wakil. Ya, ini jalan di Dusun Keronang, Desa Tolok, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak. Hampir seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat punya akses jalan seperti ini. Kubangan ya, apa? Jadi jangan disuruh tidur lagi, itu uang 6 triliun. Tolong dicairkan supaya masyarakat kalian juga bisa merasakan apa arti dari kemerdekaan Parah tahu jalan Indonesia. apaan model Kalau kayak begini coba. begini ceritanya. Mohon maaf ya, gue mau ngomong kasar, izin ya. Ini jalan Kubangan Kebo. Ampun. Nah, ya, Indonesia belum merdeka ya karena masyarakat belum bisa merasakan, masyarakat masih sengsara. Karena apa? Karena akses jalan belum ada ya. Kalau begini modelnya ya, apakah kalian sebagai pejabat daerah masih bisa tidur nyenyak melihat penderitaan warga masyarakat kalian? Otak mana? Weh, ditanyain otaknya kemana itu? Wih, mana sih?
Kalteng juara 1 jalan rusak. Nah, ini gimana nih maksudnya? Kalteng juara 1 jalan rusak nasional. Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kalimantan Tengah memegang rekor memalukan sebagai provinsi dengan ruas jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, mencapai 191,56 km, melampaui Kaltim bahkan wilayah Papua. Ini adalah bukti nyata kegagalan manajemen infrastruktur di bawah rezim keluarga Sabran. Pertanyaan besarnya, kemana lari uang rakyat? Selama 8 tahun terakhir, dana perbaikan jalan lintas Palangkaraya sampai Gunung Mas dikabarkan menelan biaya fantastis hingga 790 miliar rupiah. Angka yang nyaris mencapai 1 triliun itu seharusnya bisa menyulap jalanan Kalteng jadi semulus sirkuit. Tapi kenyataannya, jalanan tetap hancur. Truk-truk besar tambang bebas melintas, sementara rakyat kecil harus bertaruh nyawa di jalur tengkorak. Diduga kuat, kerusakan jalan ini adalah dampak langsung dari gurita mafia tambang yang dipelihara. Jalan nasional dihancurkan oleh armada tambang yang bernaung di bawah restu kebijakan sang gubernur dan kroninya. Sementara anggaran perbaikan diduga hanya jadi lahan bancakan, alias proyek formalitas yang tidak pernah tuntas. Agustiar bilang dia tidak bisa disetir. Benar, dia tidak disetir. Yang diwawancara. Apa langkah pertama Bapak setelah dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Tengah ini, Pak? Saya kebetulan kemarin Lu ngapa nongol sih, Bang? Pak Prabowo. Pak Prabowo, baik. Waktu pemilihan. Habis itu dilanjutkan ada pertemuan lagi di apa namanya? Di mana? Gak tahu saya, Pak. Bapak yang diundang. Di Hambalang. Oh, di Hambalang. Beliau mengatakan kalau di daerahmu kamu ingin maju, kamu harus kolaborasi. Kolaborasi mungkin. Kolaborasi. 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 Oh, oke. Semurah. Sudah. Dengan gitu bang, gue dari tadi nahan ketawa, lu malah bikin ketawa sih bang. SMS aja pak, suaranya putus-putus. Isi, baca komentar. Suruh SMS aja. Astaga. Astaga, lelah hati ini. Debat gubernur Kalteng ada gak sih? Lu pasti cari perkara lu. Bayangin debatnya iya juga sih. Mohon maaf, omongan bapak aja gak masuk otakku. Mohon maaf, izin ya, aduh. Oke, sekarang kita masuk ke Kalimantan Timur yuk. Ya masih di suasana demo kemarin. Ini ada mahasiswa yang nyentilnya parah banget sih. Oke. Nih sama pemuda ini nih, blak-blakan banget nih. Katanya, masa kantor gubernur dikawatin, jaga dong marwahnya. Dan kayaknya sih nggak nemuin pendemo ya pada aksi kemarin. Oke. Nih, lihat videonya nih. Masa kantor gubernur dikawatin? Jangan dong. Jaga marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Marwahnya Kalteng. Jaga dong. Nah iya, kantor gubernur dikasih kawat. Udah. Warga, sini dah ngumpul. Siapa? Ada seorang pemimpin daerah yang sedang membuat video klarifikasi, video tanggapan terkait setelah aksi demo besar-besaran kemarin tanggal 21 April 2026. Kok baru nongol sih, Pok? Sampai disedih-sedihin itu muka. Sampai dimelas-melasin itu wajah. Tadi dulu, Pok. Yang lebih dramatis itu musiknya, Pok. Cis, ya kan? Didramatisir itu musik pengiring video. Ya Tuhan. Harusnya Pak, Bapak ngomong kayak begitu tuh kemarin ketika aksi tersebut berjalan. Bapak turun, keluar, temui masyarakat Bapak. Dengarkan aspirasi-aspirasinya, sekaligus berikan solusinya. Ya mungkin kepengenan mereka malu keluar kali Pak, ya mundur dari kursi tersebut. Mungkin itu Ya pastinya. Bukan malah membuat video. Membuat videonya di ruangan ber-AC lagi. Alah enak banget ya. Udah gitu ngomong katanya warga, demonya juga katanya alhamdulillah berjalan kondusif. Kondusif bagi lu. Ya kan? Orang lu mantau demo di atas gedung di lantai berapa itu di ruangan ber-AC. Seolah-olah lu sedang menikmati atraksi dari mereka para masyarakat Kalimantan Timur. Sekalinya keluar turun dari gedung kantornya ketika masyarakat demo udah pada pulang. Ya elah Pak kirain empot teh nyali Bapak tuh segede anggaran yang udah Bapak keluarkan untuk kepentingan pribadi Bapak.
Iya. Untuk menjaga marwahnya seorang gubernur Kalimantan Timur. Ya kan? Lah ternyata Geringan nyalinya segitu doang. Iya. Kagak berani kecut nemuin para aksi demo tersebut. Badan doang, tinggi gede. Geringan kicep-kicep juga, Geringan udah dikepung masyarakatnya. Masyarakat juga kagak bakalan demo, Pak, kalau Bapak kerjanya benar, amanah. Ya kan? Bukan memperkaya diri. Bukan menyenangkan diri. Iya. Oh ya Pak, lupa. Kenapa itu Noni Belanda kagak diajak buat klarifikasi juga? Kan lumayan Pak buat pajangan Bapak di samping Bapak. Sambil pura-pura nangis juga, mengelap air mata pakai kanebo. Ngapa? Apa jangan-jangan Noni Belandanya lagi main di kuburan Jeruk Purut ya? Atau lagi main di Lawang Sewu, daerah Jawa? Ajak Pak, ajak. Lumayan. Ya kan? Pajangan di sebelah Bapak. Biar terlihat keren gitu kalau Bapak memiliki istri seorang Noni Belanda. Ya kan? Udah, bye. Warga sini. Anjir. Berarti itu barang antik, Boy. Ada aja gebrakannya lu, Po. Ditungguin dari kemarin baru nongol. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud setelah terjadi kemarin demo berdarah 21 April dibalas dengan sebuah video, yaitu sebuah ucapan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, organisasi masyarakat, dan seluruh aktivis yang terlibat dalam demo tersebut. Dan statementnya adalah masukannya sangat berkelas, aspirasinya sangat berkelas. Sangat tidak nyambung dengan apa yang diaspirasikan. Karena kan yang diaspirasikan adalah mengenai kenapa membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar yang tidak perlu. Terus juga renovasi rumah dinas seharga 28 miliar. Kebijakan-kebijakan yang nggak terlalu penting lah, Pak. Pada saat jalan masih banyak yang rusak, terus juga warga masih banyak yang belum sejahtera di Kaltim. Ini Gubernur Kaltim menggunakan dana negara untuk bermewah-mewahan. Harusnya kalau misalkan beliau ingin hidup mewah, ya gunakan saja uang pribadi. Karena kalau misalkan memakai uang pribadi, saya yakin tidak ada masalah. Ini kan beliau kan ingin hidup mewah menggunakan uang negara. Nah, itu yang pertanyaannya. Harusnya kemarin itu si demo 21 April itu, ya sebenarnya menurut saya itu nggak ada kejelasan itu dari hasil demo itu apa gitu. Karena memang kan si Rudy Mas'ud ini nggak menemui para pendemo ya, malah istilahnya ada kegiatan keagamaan atau apa ya kalau misalkan di berita yang beredar. Intinya seperti itulah Pak. Mohon untuk kedepannya jika Bapak ingin hidup mewah, gunakan dana pribadi, jangan gunakan dana negara. Oke, sekarang kita akan masuk ke Jawa Timur nih guys. Ini Jawa Timur ternyata diem-diem warganya juga, wah luar biasa ngeberontak loh guys. Warga bandingkan Khofifah dengan KDM. Kandangan 2026 siap boikot pajak. Gila nggak lo? Jadi di Jawa Timur itu hashtag boikot pajak 2026. Jadi mereka nggak mau bayar pajak. Alasannya kita dengerin dulu videonya ya. Pajak sepeda, pajak mobil 2026 gak usah dibayar. Gitu aja ya. Bu Khofifah, Jawa Barat KDM iso koyo ngono sampean mosok ra iso. Duite provinsi nggih apa? Ini lho, padha kerja dhewe. Urunan. Semoga Bu Khofifah mendengar dan tegas kepada bawahannya yang tidak bisa kerja. Pajak dianggap nggak bisa kerja Bu Khofifah sama warganya guys. Gimana guys menurut kalian? Perih banget ya. Perih banget ya. Pramono Anung harus belajar ke Kang Deddy cara menyelesaikan persoalan ikan sapu-sapu. Begini cara cerdas Kang Deddy menyelesaikan problem tersebut. Oke, penasaran gue ya. Kita gas. Kayaknya Gubernur Jakarta harus banyak belajar deh ke Kang Deddy terkait penanganan ikan sapu-sapu. Nah, berikut jawaban cerdas Kang Deddy terkait persoalan ikan sapu-sapu. Untuk soal ramai ikan sapu-sapu kan ada sebagian wilayah Jawa Barat juga yang di Kali Ciliwung itu kan banyak ikan sapu-sapu. Bakal ada instruksi khusus apa gimana Pak? Sapu-sapu untuk seluruh daerah ya ambil saja, angkat saja. Dan kemudian juga sapu-sapu itu gini juga. Gini, ini. Sapu-sapu itu tumbuh manakala sungainya sudah mengalami penurunan kualitas. Jadi kalau sungainya mengalami penurunan kualitas, maka ikan yang hidup itu hanya sapu-sapu. Jadi kalau ingin menghilangkan
menghilangkan sapu-sapu ada dua hal. Pertama, sapu-sapunya harus diangkat. Yang kedua, kualitas airnya harus diperbaiki agar ikan-ikan yang hidup lagi. Itu pokoknya di daerah yang airnya sudah tercemar, pasti yang tertinggal tinggal sapu-sapu. Harus belajar berarti Pak ya, yang sono Pak ya, sama Bapak ya. Oke, masih soal Jakarta nih, penasaran gue, yuk kita gas yuk. Ada lagi nih yang bilang kalau plastik mahal bisa diganti pakai daun pisang. Kagak semua yang orang jual bisa dibungkus pakai daun pisang, Bambang. Kalau beli nasi uduk, beli karedok, beli ketoprak masih bisa dibungkus pakai daun. Tapi kalau beli bakso, beli soto, beli es cekek itu kudu pakai plastik. Lu kalau ngasih masukan yang bermanfaat biar bisa diterima sama masyarakat. Iya. Jangan udah berisi kagak jelas, bikin orang-orang pada gedeg. Iya. Ada lagi nih yang bilang kalau plastik mahal bisa diganti. Realita po. Lagian juga po, logikanya gini po, kalaupun bisa, ini kita bicara soal bisa, anggaplah bisa buat ngebungkus es cekek, bisa ngebungkus bakso tuh ya, si daun pisang ini kita anggap aja bisa ya, kita berandai-andai lah gitu ya. Yang jadi pertanyaan gue, pemasoknya itu kan kota besar, setahu gue justru jauh lebih mahal. Itu udah realita, iya kan? Ya mungkin kembali lagi kalau di tempat-tempat kayak misalnya kayak di Jabar, di kampung di Banten masih oke lah. Di Lampung perkebunan masih banyak. Jadi tempat area-area yang perkebunan ya, tanaman-tanamannya masih banyak. Gue yakin yang namanya pisang masih hidup dan pasti ada perkebunan pisang. Itu masih bisa dikelola dan harga mungkin bisa lebih miring. Itu pun gue bilang tadi, kalau kita anggap saja bisa, semua kita pukul rata semuanya pakai daun pisang. Iya kan? Itu aja dulu. Makanya gue bingung ya sama bapak yang satu itu, kalau bikin kebijakan tuh suka mikir dulu baru ngomong, apa ngomong dulu baru mikir gitu. Kita masih di wilayah Jakarta. Bang Jul, ini ada apa nih Bang Jul nih? Depan kantor pusat Satpol PP DKI Jakarta melanggar. Aneh coba lapor langsung tapi ya gitu deh, cuek bebek. Oh, Satpol PP ya. Coba kita lihat ya. Kantor Satpol PP Satpol PP nih, kantor pusat Satpol PP nih. Minimal dari sini jangan pakai di sini lah. Kita masuk coba lapor ya. Bang, ini mobil siapa? Plat merah tuh. Oke. Ini pick up. Pindahin aja terus situ. Gak tau mobil siapa. Plat merah lah bang. Oh, saya gembosin aja nih. Yang bikin malu lah. Kalau nggak saya gembos nih. Mentalnya berani banget sih ya Bang Jul. Sekarang nggak tahu sekarang sih, kalau nggak saya gembosin sekarang. Gembosin aja udah. Mampus. Iya, pindahin abang kan Pol PP juga kan. Ntar jangan terus sini ya, jangan dicontohin ya. Iya. Dia kan lagi ada rapat. Iya, nggak apa-apa. Iya. Gua di dalam kalau parkirnya luas mah gua masukin semua. Iya, nggak apa-apa. Saya sih nggak tahu aja. Terus selanjutnya tinggal abang aja. Jangan-jangan mobil yang dipakai Satpol PP juga tuh. Bagus Bang Jul, gue setuju Bang Jul. Kalau bisa begitu, kalau ada mobil-mobil yang parkirnya sembarangan, kempesin aja. Mereka kan kalau ada apa-apa kan mobil warga main kempes-kempesin aja ya kan? Nggak dikasih peringatan dulu. Sekalian gantian dibalikin biar kapok. Mampus lu. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Ini mohon maaf nih kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun TikTok yang video juga resen. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.